Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Uswatun Hasanah, SKMM, selaku dosen pengampu mata kuliah metode numerik. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan hidayahnya kami semua dapat mengerjakan ujian akhir semester dengan mata kuliah metode numerik dan bahasan Rhombek Integration. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Uswatun Hasanah, SKMM, yang telah menjadi dosen pengampu mata kuliah metode numerik selama kurang lebih 1 semester ini. Sebelum itu, izinkanlah saya untuk membacakan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Ainun Naja dengan NIM akhir 06 yang akan membahas studi kasus. Dan yang kedua ada saya sendiri, Bung Yunus Fafazi dengan NIM akhir 020 yang akan membacakan juga studi kasus. Yang ketiga ada Syarif Romadolini dengan NIM akhir 023 yang akan membahas pokoknya. Yang keempat ada Rizky Eka Pramudiatama dengan NIM akhir 045 yang akan membahas studi kasus. Dan yang terakhir ada Agita Maulana Putra dengan NIM akhir 064 yang akan membacakan studi kasusnya. Nah, apa sih itu Rhombek Integration? Rhombek Integration merupakan suatu metode numerik untuk menghitung integral tak tandus secara lebih akurat. Nah, di dalam Rhombek Integration ini menggabungkan dua metode. Yang pertama ada metode trapezoida dan yang kedua ada metode ekstrapolasi Richardson. Ini merupakan gambaran dari Rhombek Integration di mana T0, T1, T2, dan T3 ini didapatkan dari metode trapezoida. Kemudian dari teori trapezoida tersebut kita akan menghasilkan R1,1, R2,1, R3,1 ini dengan teori Richardson tadi. Ini merupakan dari rumus metode trapezoida di mana HK ini merupakan selisih kedua interval. Selanjutnya ada FA. FA merupakan nilai dari function awal. Ini adalah 2fx ini adalah nilai f yang di tengah-tengah dan fb ini adalah nilai f yang berada di akhir. Ini merupakan suatu rumus dari metode ekstrapolasi Richardson, di mana RKJ-1 ini didapatkan dari T1 ini, dan yang RK-1J-1 ini didapatkan dari yang T0 ini. Kemudian dibagi 4 pangkat J-1. Nah, untuk lebih jelasnya ini ada studi kasus. Yang pertama ada studi kasus dari Badan Pusat Statistik Nasional pada tanggal 5 September 2014. Dengan judul luas daerah pengaliran dan debit beberapa sungai yang daerah pengalirannya lebih dari 1000 km persegi pada tahun 2000 sampai 2011. Ini merupakan linknya dan kita akan mengunjungi link tersebut. Nah, ini dari judulnya tadi kita sudah melihat di sana tadi. Di sini saya mengambil di Provinsi Jambi, kabupatennya Bungo dan kecamatannya di Baten 3 di Dusun Air Gemuruh. Saya di sini mengambil debit terbesar di tahun 2011 yaitu sebesar 364,2. Selanjutnya saya juga mengambil data di 2010 terkecil dengan angka 51,7. Seperti itu. Maka dapatkan F 2010 itu tadi 51,7 dan F 2011 itu 364,2. Selanjutnya kita masukkan ke rumus trapezoida. Nah, di teori trapezoida tersebut kita akan mencari R 0,0 yang awal-awal ini. Nah, kita akan mencari iterasi pertama R 0,0. Yang pertama kita substitusikan FA-nya tadi F dari 2010 yang terkecil dan FB dari 2011 yang terbesar. Kemudian B min A ini merupakan selisih dari kedua interval 2011 dan 2010. Maka selisihnya adalah 1. Jadi 1/2 dikali 51,7 ditambah 394,2 didapatkan hasil 207,95. Nah, didapatkan hasil tersebut, maka kita masukkan di sebuah tabelnya 207,95 di R0,0. Selanjutnya kita cari dengan iterasi yang kedua dari R1,0.
sebelum kita mulai dari untuk mencari R1,0 ini, karena kita menggunakan dua saja, dua interval, maka kita harus mencari titik tengahnya dengan cara seperti berikut ini. Kita masukkan dari 51,7 ditambah 312,5 dikalikan 2010,5 dikurangi 2010. Sehingga mendapatkan hasil 207,95. Selanjutnya dari pencarian nilai tengah tersebut, kita akan mencari iterasi kedua dari R1,0. Sama seperti tadi, kita masukkan, cuma yang berbeda ini ada F yang di tengah-tengah tadi ya, yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Kita masukkan F 2010 itu 51,7, ini adalah nilai limit yang barusan kita cari tadi, yaitu 207,95, kita kalikan dengan 2 ya nanti. Kemudian dari F 2011 itu ada 364,2. Kemudian kita hitung dan menghasilkan iterasi kedua ya sebesar 415,9. Nah, selanjutnya kita masukkan juga ke dalam tabelnya di R1,0 tadi, 415,9. Nah, untuk langkah selanjutnya itu kita akan menggunakan suatu teori Richardson, di mana kita akan menggunakan kedua data ini, di atas ini dan di bawah ini, untuk menghasil R1,1 di bawah ini. Nah, bentuknya ada set gitu ya. Metode ekstrapolasi Richardson. Ini merupakan rumusnya yang seperti tadi, kita sudah menggantinya dengan R0,0, R1,0, dan R0,0. Nah, ini adalah itu yang tadi itu kita masukkan 1. Selanjutnya kita masukkan R0,0 yang sebelumnya, yaitu 207,95, dan kita masukkan R1,0 yaitu 415,9. Nah, seperti ini. Kemudian kita hitung, menghasilkan ini dibagi, kemudian begitu, kemudian ditambah dari 207,95 dan menghasilkan 277,27. Nah, didapatkan hasil akhir dari metode Robert tersebut adalah 277,27. Nah, bisa dilihat dari galat ini 277,27 akan dikurangi dengan 207,95. Nah, bisa dilihat galatnya itu sekitar 70 aja ya. Ya, sebesar itu. Baik, terima kasih dari saya. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya dengan studi kasus yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Maulana Putra dengan NIM 2305090464. Nah, di sini saya akan menjelaskan studi kasus 2 dengan Chromebook integration. Datanya saya ambil dari bpsgood.id. Itu persentase Jawa Tengah terhadap luas Indonesia tahun 2000, 2002, dan 2004. Nah, data yang saya ambil tahun 2000 sebesar 1,69%, kemudian tahun 2002 sebesar 1,72%, kemudian tahun 2004 sebesar 1,76%. Nah, untuk rumusnya itu ada integral A, B, fx sama dengan B min A, B2, kurung buka, FA, ditambah FB, kurung tutup. Untuk pertama-tama kita menghitung iterasi dengan trapezoidal 1 dan N sama dengan 1. Nah, pertama-tama kita harus mencari H-nya terlebih dahulu. H ini sama dengan B min A. Ya, tadi sebelumnya saya ubah menjadi H. H sama dengan 2004 dikurangi 2000 bagi 1. Nah, kenapa dibagi 1? Karena N di sini bernilai 1. Dengan N itu jumlah subinternal. Jumlah subinterval. Sama dengan 4 bagi 1 sama dengan 4. Kemudian T 1 sama dengan H bagi 2. Kurung buka FA ditambah FB kurung tutup.
Hanya sudah ditemukan, langsung saja masukkan 4 2 huruf buka. Maka di sini tahun, nah ini ya, data tadi tahun 2000. Kemudian kita tambah FB 1,76. Nah, data B FB, nah ini datanya dari data B ini sebesar 1,76 sama dengan 2 dikali 3,45 sama dengan 6,90. Setelah menghitung iterasi dengan represiden 1, kemudian dapat menghitung selanjutnya dengan menghitung iterasi kedua dengan represiden 2 dan n sama dengan 2. Nah, pertama-tama kita harus eh, menghitung halnya terlebih dahulu seperti tadi. Nah, ini saya potong B min A bagi 2. Nah, kenapa ini dibagi 2? Karena n-nya itu jumlah subinterval. Nah, n-nya itu menyesuaikan dengan ini. Cuma kalau n 3, kalau n atau enggak n 4 itu ya dibagi 3 atau 4. Nah, kemudian kita menambahkan titik tengahnya. Saya mengambil titik tengah dari data saya tadi tahun 2002. Kemudian B min A, bentar ya, B min A bagi 2 sama dengan 2004 kurangi 2000 bagi 2 sama dengan 4 bagi 2 kemudian 2. Kemudian ada T atau trapezoidal 2 H bagi 2 FA kurung buka FA ditambah 2 kali FX 1. Kenapa ini FX 1? Karena ini titik tengah. Untuk menambahkannya kan saya beri variabel X1 tambah FV. Nilainya itu sudah ditemukan, langsung saja masukkan 2 di 2 kurung buka 1,69%. 1,69% atau 1,69 ditambah 2. Nah, untuk FX ini kenapa langsung saya 1,70? Karena sebelumnya, data sebelumnya itu udah ada FX itu nilainya tahun 2000 itu nilainya 1,72. Saya gunakan 1,72, kemudian FB-nya 1,76. 2 bagi 2, 1. Nah, di dalam kurung ini 1,69 kita turunkan 2 kali 1,72 sama dengan 3,44 tambah 1,9. Nah, dan ini semua ditambahkan menjadi 6,89. Nah, setelah itu untuk memperkecil kesalahan atau step selanjutnya kita menerapkan ekstrapolasi Richardson dengan nilai T tra, trapezoidal 1, nah, dan T2 itu sama dengan trapezoidal 2. Trapezoidal 1 nilainya 6,90, kemudian trapezoidal 2 6,89. Nah, kita langsung aja rumusnya 4 T2 kurangi T1 bagi 3 sama dengan 4 dikali T2-nya 6,89 dikurangi T1-nya 6,90 sama dengan 4 dikali 6,89 didahulukan karena perkalian. Jawabannya 27,56 dikurangi 6,90 bagi 3, jangan lupa ya untuk rumusnya, sama dengan 20,66 bagi 3. Nah, hasil akhirnya 6,8867. Setelah itu eh, membuat tabel. Nah, kan tadi menggunakan dua iterasi. Iterasi pertama yaitu pertama eh, memberikan nilai 6,90. Kemudian waktu kedua memberikan nilai trapezoidal 6,89. Nah, kemudian ini untuk R2,2 ini nilai akhirnya yaitu 6,8867 diambil dari yang terakhir. Nah, ini ekstrapolasi Richardson dengan hasil akhir 6,8867. Nah, ini seperti ini. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Pramuditama dengan 623050909045. Jadi di sini saya mendapat studi kasus 3 pada integrasi rombak. Saya mengutip tabel dari BPS dengan judul jumlah tindakan pidana menurut Kepolisian Indonesia tahun 2019 sampai tahun 2023. Langsung saja ke pembahasannya. Jadi metode integrasi rombak ini memiliki dua tahap. Yang pertama adalah tahap trapeziodal yang menggunakan metode trapeziodal, yang kemudian ya tahap kedua yang menggunakan rumus Richardson. Jadi di sini yang pertama saya lakukan adalah mengidentifikasi tabel yang telah saya kutip. Di sini saya mengibaratkan setiap data adalah X dengan nilai X 0, X 0,25, 0,5, 0,75 dan 1. Jadi di sini masuk masuk saja ke rumus pertama. Jadi rumus pertama atau T1 ini adalah H1 sama dengan D1 sama dengan H1 per 2 dikali dalam kurung F(x0) ditambah Fx1. Jadi H1 ini adalah perumpamaan dari trapesium. Jadi di sini trapesium tersebut masih satu, kemudian dibagi dua, yaitu dibagi dua. Lalu substitusi fx, nilai-nilai fx tersebut. Lalu hasilnya adalah 427.157. Langsung ke trapezoidal rumus kedua. T2 sama dengan H2 per 2 kurung buka dikali kurung buka fx0 ditambah 2 kali fx 0,5 kurung tutup ditambah fx1 kurung tutup. Nilai H2 di sini adalah 0,5. Jadi trapesium tadi yang sudah dibagi menjadi dua dibagi lagi sehingga akan ada 4 bagian. Di sini 1/4 merupakan 4 bagian tersebut. Lalu disubstitusikan, nilai efek disubstitusikan dan hasilnya adalah 333.319. 300 333.000. Lalu langsung masuk ke tahap 3. Nah, maksudnya ke rumus yang ketiga, yaitu H3 per 2 dikali dalam kurung fx0 ditambah 2 fx 0,5 ditambah fx 0,5 ditambah fx 0,75 ditambah fx1 kurung tutup. Sama seperti rumus yang sebelumnya, H3 di sini adalah 1,25. Jadi 4 trapesium yang sudah dibagi 4 tadi dibagi lagi menjadi 8 bagian. Lalu kita substitusi nilai-nilai fx tersebut dan hasilnya adalah 152.435. Lalu lanjut ke tahap recharge. Tapi sebelum ke tahap recharge, saya akan mensubstitusikan nilai-nilai tadi ke tabel Romberg ini. Jadi T1 tadi memiliki nilai yang sama dengan R0,0, lalu T2 sama dengan 0,1, tabel 3 yang ketiga ini R0,3. Nah, setelah itu kita masuk ke rumus recharge ini. Jadi rumusnya adalah 4 kali T2 min T1 per 3. Rumus ini sama dengan hasilnya akan sama dengan rumus yang ini. Namun perbedaan rumusnya adalah di sini 2 pangkat 4-nya diganti dengan 2 pangkat 2 agar hasilnya sama dengan eh, rumus yang ini. Lalu kita substitusikan hasilnya, lalu kita masukkan ke tabel Romberg ini. Nah, lalu selanjutnya adalah eh, R2,2. Jadi R2,2 ini berbeda dengan hampir sama, namun seperti yang saya sebutkan tadi perbedaannya ada pada eh, 2 pangkat 4 ini. Jadi di sini saya ada kesalahan penulisan. Namun sebelum itu saya akan
rumusnya adalah R2,1 ditambah R2,1 min R1,1 per 2 pangkat 4 min 1. Jadi ini jadi R2,2 ini seperti yang dijelaskan di awal tadi oleh Mas Umam merupakan hasil dari R1,1 dan R2,2 ini penggabungan dan hasilnya adalah 72.618. Maksud saya 780. Sebenarnya saya tadi saya lupa. Saya ada kesalahan penulisan pada angka ini 92.140. Saya kekurangan 0 jadi hasilnya berbeda. Namun saya sudah memperbaikinya pada tabel rontok ini. Hasilnya adalah 78.146. Itu saja, lalu lanjut ke kasus berikutnya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Imam Naja dengan NIM 23050900006. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus yang keempat dengan judul data yaitu indeks kebahagiaan menurut jenis kelamin pada tahun 2013 sampai 2021. Di sini saya mengambil data sumbernya yaitu berasal dari Badan Pusat Statistik. Di sini lanjut langsung ke materi perhitungan saja ya. Yang pertama itu di sini dapat dilihat pada gambar tabel untuk jenis kelamin laki-laki pada tahun 2013 memiliki persentase kebahagiaan 64,58%, pada tahun 2014 67,94%, pada tahun 2017 71,12%, dan tahun 2021 71,96%. Di sini saya menghitung hanya untuk jenis kelamin laki-laki saja. Yang pertama itu langsung ke perhitungan. Di sini diketahui bahwa untuk tahun 2013 terdapat 64,58% kebahagiaan, 2014 67,94%, 2021 71,96%. Untuk langkah yang pertama yaitu metode trapezoidal dengan subinterval 1 pada tahun 2013-2014 dengan keterangan H1, dan subinterval 2 pada tahun 2014-2017 dengan keterangan H sama dengan 3. Subinterval 3 pada tahun 2017 sampai dan 2021 keterangan H sama dengan 4. Untuk rumusnya sendiri yaitu menggunakan konsep ekstrapolasi Richardson. Untuk rumusnya sendiri yaitu rumus metode trapezoidal yang mana TI sama dengan H per 2 fungsi XI plus fungsi XI plus 1. Untuk perhitungannya pada metode trapezoidal ini dari data yang saya lampirkan, untuk T1 sama dengan 1 per 2, lalu kurung buka 64,58 ditambah 67,94 sama dengan 66,26. Untuk tahun 2014-2017 T2 sama dengan 3 per 2, 67,94 plus 71,12 sama dengan 209,79.
Untuk tahun 2017-2021, T3 sama dengan 4/2, 71,12 plus 71,96 sama dengan 226,08. Untuk total akhir perhitungan tadi yaitu dengan rumus T total sama dengan T1 plus T2 plus T3. Jika angkanya hasil dari perhitungan tadi dimasukkan yaitu 66,26 ditambah 209,79 ditambah 286,08 dengan hasil akhir yaitu 562,13. Yang selanjutnya yaitu perhitungan ekstrapolasi Richardson. Ekstrapolasi Richardson ini digunakan untuk meningkatkan akurasi hasil dari integral numerik tadi. Rumusnya yaitu R Kj sama dengan 4J kali RK plus 1, J min 1 min R Kj min 1 dibagi 4J min 1. Untuk keterangannya yaitu RKJ merupakan elemen matriks Romberg pada baris ke K dan juga kolom ke J. Lalu RK plus 1, J min 1 untuk keterangannya yaitu hasil sebelumnya yang ada di bawahnya. RKJ min 1 yaitu hasil sebelumnya di sebelah kiri. 4J yaitu faktor pengali yang muncul di peningkatan akurasi. Lanjut ke perhitungan tadi yaitu untuk yang kolom pertama J sama dengan 1, yang mana hasil total dari trapezoidalnya R1,1 sama dengan total 561,01. Dan untuk pada kolom kedua J sama dengan 2 yaitu ekstrapolasi antara subinterval, yang mana R1,2 sama dengan 4/1 dikali R2,1 min R1,1 dibagi 41 min 1. Substitusinya yaitu R1,2 sama dengan 4 kali 0 min 561,01 dibagi 3 dengan hasil minus 187,00. Yang selanjutnya untuk kolom ketiga J sama dengan 3 yaitu ekstrapolasi lebih lanjut. R1,3 sama dengan 4/2 dikali R2,2 minus R1,2 dibagi 4/2 minus 1. Untuk substitusinya R1,3 sama dengan 16 kali 0 minus di dalam kurung minus 187 dibagi 15 dengan hasil 12,47. Untuk hasil akhir dari matriks Romberg yaitu seperti pada di gambar, yang mana 561,01 yaitu hasil dari total metode trapezoidal. Lalu untuk minus 187,00 yaitu hasil ekstrapolasi yang pertama yaitu J sama dengan 2. Dan yang 12,47 yaitu hasil ekstrapolasi kedua J sama dengan 3.
yaitu merupakan hasil akhir dari integral Romberg tadi. Sekian materi dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode untuk metode Romberg integration. Di sini kami menggunakan bahasa Python. Untuk Python sendiri kita memerlukan instalasi library NumPy ya, yang dapat diinstal menggunakan terminal. Baik, saya akan menjelaskan kodenya dengan perhitungan data dari kasus 1. Nah, di sini mendefinisikan fungsi fx dari data yang dari kasus 1 ya, di mana data tahun 2010 itu memiliki nilai 450 dan data pada tahun 2011 itu memiliki nilai 500. Lalu di sini mendefinisikan rumus Romberg, di mana di awal itu membuat sebuah tabel, di mana tabel ini nantinya tergantung pada jumlah iterasinya. Lalu untuk langkah awal iterasi pertama yaitu didefinisikan sebuah H sama dengan B kurang A. Ini merupakan rumus dari iterasi pertama ya. Lalu didefinisikan juga aturan trapezoid, di mana rumusnya yaitu H dibagi 2 dikali FA ditambah FB. FA ditambah FB ini nanti diisi dengan data yang sesuai dengan pengisian pada definisi fungsi awal ya. Lalu di bawahnya yaitu terdapat perulangan, di mana perulangan ini difungsikan sebagai mengulangi beberapa iterasi agar hasilnya itu lebih presisi. Jadi kalau misal di sini kan nantinya data ini akan diulangi sebagai 2 iterasi. Nah, maka perulangan ini yang melakukan dari perulangan iterasi tersebut. Terus di sini ada definisi dari rumus trapezoid komposit dan rumus dari ekstrapolasi Richardson ya. Dimana rumusnya sebagai berikut: F kali A plus K dikali H, dan untuk Richardson sendiri yaitu ini. Lalu di bawahnya kita mendefinisikan interval dan jumlah iterasi. Nah, jumlah interval dan jumlah iterasi ini nantinya data ini akan masuk ke sini, FA plus FB. Nah, lalu untuk N ini jumlah iterasi ya. Jumlah iterasi ini nanti akan masuk ke N di sini dari perulangannya. Jadi perulangan ini itu tergantung pada input yang akan dimasukkan ke dalam data N ini. Lalu di bawahnya yaitu kode untuk melakukan integrasi ya, di mana tabel Romberg itu merupakan rumus Romberg FA/BN, di mana ini merupakan sebuah tabel Romberg. Lalu di bawahnya yaitu menampilkan hasil, di mana perulangan I ini akan ditampilkan satu persatu dengan tabel Romberg plus I plus 1, di mana akan terus berulang sampai jumlah iterasi itu ditentukan. Lalu ini merupakan hasil akhirnya. Baik, langsung saja kita run kode ini ya. Nah, di sini sudah langsung terlihat hasil runnya, di mana iterasi ke-0 itu bernilai 475. Lalu untuk iterasi yang pertama, ini nilai iterasinya kita mulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, dan seterusnya. Lalu untuk iterasi yang pertama atau yang iterasi yang kedua itu bernilai 237,5, dan
yang R1 itu bernilai 158,333333 dengan hasil akhir integrasi dengan metode Romberg yaitu sebesar 158,33333331. Mungkin itu saja bagian kode yang dapat saya jelaskan.